Para pemain Inter yang tidak dipanggil membela tim nasional menjalani sesi latihan di Pinetina, Jumat ini. Program latihan dibagi antara kerja di lapangan dan di gym, dipimpin langsung oleh Christian Cifu. Fokus utama adalah mempersiapkan kondisi skuad jelang kembali bergulirnya Serie A. Selepas jeda internasional, Nerazzurri langsung dihadapkan pada laga bergengsi, yaitu derby d'Italia kontra Juventus, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 13 September pukul 18 waktu setempat di Allianz Stadium. Davide Fratesi terancam hanya bermain dengan menit terbatas meski dibawa kepelatihan Christian Cifu, kecuali Inter melakukan perubahan secara taktik. Pendapat ini disampaikan oleh Giuliano Giannicheda dalam wawancara bersama TMW Radio. Banyak pertandingan yang harus dijalani, tetapi jika saya memikirkan 11 utama Inter, maka saya memilih Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan di lini tengah. Persaingan sangat ketat. Fratesi punya karakteristik yang jelas, dan jika Cifu beralih ke formasi 3-4-2-1, ia bisa bermain seperti Perrotta. Namun jika tetap dengan 3 gelandang, saya melihat susunan itu membuat Fratesi selalu menjadi opsi cadangan yang bagus, jelas Giannicheda. Inter menempati posisi teratas sebagai klub dengan beban gaji terbesar di Serie A. Berdasarkan analisis yang dirilis oleh Calcio e Finanza, total gaji bruto Nerazzurri mencapai 141,5 juta euro, menempatkan mereka di urutan pertama dibandingkan klub-klub pesaing. Di bawah Inter, Juventus menempati posisi kedua dengan total 123 juta euro, disusul Napoli di posisi ketiga dengan 110,1 juta euro. Sementara itu, Roma berada di peringkat keempat dengan 107,5 juta euro, dan Milan melengkapi daftar 5 besar dengan beban gaji mencapai 104,5 juta euro. Pertanyaan mengenai peluang bermain Davide Fratesi dan Toon Koopmeiners muncul dalam wawancara dengan Antonio Paganin di TMW Radio. Menurutnya, Koopmeiners masih kesulitan menyesuaikan diri di Juventus. Koopmeiners adalah pemain yang masih kurang secara karakter. Di lingkungan tertentu, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih, harus bisa benar-benar menyesuaikan diri dengan klub. Saat ini kesannya dia masih lemah dalam hal karakter. Sekarang dia di Juventus, bukan lagi di Atalanta. Dia kesulitan untuk benar-benar tampil menonjol karena ada batasan itu, ujar Paganin. Sementara soal Fratesi, Paganin menilai sang gelandang belum beruntung karena bersaing di lini tengah Inter yang sudah terbentuk solid. Fratesi punya kualitas, tapi dia ada di Inter yang memiliki lini tengah sangat kompetitif, dengan identitas permainan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Sekarang ada perubahan taktik, dan saya belum yakin apakah itu akan membantu mengeluarkan potensinya atau justru membatasinya, tambahnya. Paganin juga menyinggung soal kondisi Lautaro Martinez yang akan terlambat kembali untuk laga kontra Juventus. Mungkin pelatih timnasnya sudah berbicara dengan Lautaro dan memintanya datang. Namun di situ seharusnya pemain bisa menentukan sikap. Hanya saja, kita tahu sulit bagi orang Argentina untuk menolak panggilan tim nasional karena ada rasa cinta dan kebanggaan yang begitu besar, ungkapnya. Lautaro Martinez kembali menjadi sorotan. Kapten Inter Milan sekaligus penyerang utama timnas Argentina itu tampil dalam wawancara eksklusif yang akan dirilis France Football akhir pekan ini. Dalam format singkat 60 seconds gone yang dipublikasikan oleh L'Équipe, Lautaro memberikan jawaban cepat mengenai perjalanan karir dan kehidupannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat ditanya soal bek terkuat yang pernah ia hadapi, Lautaro menyebut nama Sergio Ramos. Sementara itu, untuk sosok penyerang yang menjadi inspirasinya sejak kecil, pilihannya jatuh kepada Radamel Falcao. Sang kapten juga mengungkap ritual sebelum memasuki lapangan, ia selalu berdoa, memohon perlindungan, serta mencium pelindung kakinya yang ditempeli foto anak-anaknya. Usai pertandingan, hal pertama yang selalu ia lakukan adalah berbicara dengan keluarganya, terutama sang istri, baik dalam situasi kemenangan maupun kekecewaan. Lautaro juga menyinggung sosok Lionel Messi, yang ia sebut sebagai seorang makhluk luar angkasa, serta menegaskan bahwa La Pulga adalah pemberi assist terbaik yang pernah bermain bersamanya. Untuk selebrasi favorit, ia memilih gaya khasnya sendiri. Menariknya, saat ditanya siapa kandidat peraih Ballon d'Or 2025, Lautaro menjawab sambil tersenyum, Lautaro Martinez. Sebuah jawaban penuh percaya diri yang sekaligus mencerminkan ambisinya meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Apakah mimpi itu akan terwujud? Waktu yang akan menjawab,
Tetapi satu hal jelas, Lautaro Martinez tengah menunjukkan mentalitas seorang pemimpin dengan tekad besar untuk tetap berada di puncak dunia sepak bola. Alessandro Fontanarossa akhirnya diperkenalkan sebagai pemain baru Avellino. Dalam acara yang digelar bersama Avellino Club Tommaso Acernese, mantan bek Inter yang direkrut secara permanen pada bursa transfer musim panas lalu itu menyapa media dan para pendukung klub barunya. Dalam kesempatan tersebut, Fontanarossa juga menyinggung pengalamannya bersama Inter. Saya pemain kaki kiri, bisa bermain baik di lini belakang dengan formasi 3 maupun 4 bek. Di Inter saya sering menempati posisi bek kiri dan sangat menguasai peran itu. Tahun saya bersama tim utama Inter membuat saya berkembang pesat, karena berada di samping pemain kelas dunia. Kehadiran sosok seperti Bastoni banyak membantu saya, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Fontanarossa, dikutip dari Tutto Avellino. Kylian Mbappe kembali menyuarakan pandangannya soal padatnya jadwal pertandingan di sepak bola Eropa. Dalam konferensi pers bersama timnas Prancis, sang pemain menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada jumlah laga, melainkan minimnya waktu pemulihan bagi para pemain. Apakah kami bermain terlalu banyak? Tidak. Dulu saya berpikir begitu, tapi sekarang pandangan saya sudah berubah. Masalahnya bukan jumlah pertandingan, melainkan kurangnya waktu untuk pemulihan, ujar Mbappe. Bintang Prancis itu menekankan bahwa mustahil bagi seorang pesepak bola untuk tampil di level tertinggi sepanjang 60 pertandingan berturut-turut. Meski kondisi fisik bisa dipersiapkan, performa tidak selalu bisa berada di titik maksimal. Orang berpikir karena kami mendapat gaji besar, maka harus bermain tanpa banyak bicara. Tapi tubuh perlu diregenerasi agar bisa menjaga intensitas dan kualitas permainan. Jika tidak, risikonya adalah absen di beberapa laga, dan itu jelas merugikan semua pihak, tambahnya. Pernyataan Mbappe menjadi sinyal kuat yang kembali menyoroti isu kesehatan pemain di tengah jadwal padat kompetisi klub dan tim nasional yang terus berlangsung sepanjang musim. Christopher Nkunku resmi diperkenalkan sebagai pemain baru AC Milan dan langsung menepis rumor yang sempat mengaitkannya dengan Inter. Dalam konferensi pers perkenalannya, penyerang asal Prancis itu menegaskan bahwa isu ketertarikan Nerazzurri tidak pernah benar-benar terjadi. Memang sempat ramai diberitakan, tapi saya tidak pernah berbicara dengan siapapun dari Inter. Saat agen saya memberitahu soal Milan, saya langsung menerima tanpa berpikir dua kali, jelas Nkunku. Selain itu, ex-pemain Chelsea tersebut juga berbicara mengenai pengalaman baru yang akan dihadapinya, terutama soal Derby della Madonnina. Saya tahu apa itu derby, tapi belum mengenal betul derby Milan. Saya sudah berbincang dengan beberapa rekan setim, dan mereka bilang itu adalah pertandingan yang paling penting, ungkapnya. Dengan kedatangannya, Milan berharap Nkunku dapat menambah daya gedor di lini depan sekaligus memberikan warna baru dalam persaingan sengit dengan Inter di kancah domestik maupun Eropa. Alexis Sanchez resmi menjadi pemain baru Sevilla tepat di detik-detik penutupan bursa transfer musim panas 2025. Melalui kanal resmi klub, penyerang asal Chile itu mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan tim asal Andalusia tersebut. Beberapa hari terakhir terasa sangat intens, saya menunggu kesempatan ini dengan semangat yang sama seperti dulu. Datang ke Sevilla, dengan dukungan para tifosi yang pernah saya hadapi ketika masih bersama Manchester United dan Barcelona, adalah sesuatu yang luar biasa. Stadion dan atmosfernya benar-benar menakutkan bagi lawan, ujar Sanchez, yang akan mengenakan jersey nomor 10 di klub barunya. Mantan pemain Inter dan Arsenal itu juga menegaskan pilihannya untuk tetap berkarir di Eropa meski mendapat banyak tawaran dari Amerika Selatan. Sevilla adalah klub besar. Saya merasa kondisi fisik saya masih bagus, saya ingin terus bermain di Eropa dan melakukannya di Sevilla. Atmosfer di stadion ini sangat indah, saya tahu karena pernah menghadapinya sebagai lawan, tambahnya. Sanchez pun menaruh harapan tinggi terhadap proyek baru ini. Menurutnya, Sevilla harus kembali bersaing di level tertinggi. Klub ini seharusnya berada lebih tinggi dari sekarang. Sevilla harus kembali ke Liga Champions dan terus meraih gelar, seperti di Liga Eropa, pungkasnya penuh optimis.